Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ruas Gending sampai Keraksaan sudah beroperasi secara fungsional pada masa Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025. Berdasarkan catatan PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi, sejak dioperasikan secara fungsional pada tanggal 21 Desember 2024, mulai pukul 6 pagi sampai 4 sore hingga tanggal 22 Desember 2024, jalan tol fungsional ini telah dilewati sejumlah 5.000 lebih kendaraan. Menteri PU Dodi Hanggodo berharap jalan tol ini dapat memangkas waktu perjalanan dan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan di jalur utama pada Jalan Pantura, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan bepergian di musim libur Nataru 2024. Beliau berharap tol fungsional ini bisa benar-benar memberikan manfaat untuk memperlancar jalan bagi yang mau berlibur ke Bali dan juga bisa mengurangi kemacetan di jalan nasional. Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi masih belum selesai 100%, sehingga untuk mengedepankan sisi safety untuk kenyamanan dan kelancaran pengendara, jalan tol fungsional ini hanya dibuka satu arah dan satu jalur saja. Pembangunan tahap 1 jalan tol Probowangi akan membentang dari Probolinggo sampai Besuki, Situbondo yang terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi, yaitu paket 1 yang saat ini merupakan segmen fungsional sepanjang 10,35 km, paket 2 hingga paket 3 yang masih dalam proses konstruksi. Dengan adanya jalan tol Probolinggo-Banyuwangi yang terkoneksi dengan jalan tol Trans Jawa, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, khususnya Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan sekitarnya. Sektor-sektor ekonomi akan semakin berkembang seiring dengan akses yang cepat dan lancar yang mempermudah transportasi dan logistik antar wilayah, serta membantu memperlancar perjalanan para pemudik dan wisatawan yang menuju berbagai destinasi wisata di Jawa Timur, khususnya yang melintasi wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Tak hanya menunjang infrastruktur, tempat istirahat, dan pelayanan yang rencananya akan dibangun pada paket 3 yang menyuguhkan keindahan panorama sunrise sebagai salah satu pilihan destinasi wisata bagi pengendara yang melintasi jalan tol Probolinggo-Banyuwangi. PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi selaku badan usaha jalan tol yang mengelola jalan tol Probolinggo-Banyuwangi dan merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan kepemilikan saham oleh PT Jasa Marga Persero Tbk sebesar 97,18%, PT Brantas Api Praya Persero sebesar 2,81%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,01%, terus mengupayakan untuk tol ini bisa selesai sesuai target yang direncanakan. Setelah selesai Nataru, pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi kembali akan dikebut. Mengingat target penyelesaian tinggal beberapa bulan saja, jalur bebas hambatan yang diproyeksi meningkatkan konektivitas dan perekonomian di kawasan Probolinggo sampai Banyuwangi ini ditargetkan rampung pada Juli 2025. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi, Pratama Adi Prasetyo mengungkapkan, proyek ini mencangkup 3 paket pengerjaan dengan target penyelesaian pada Juli 2025. Setiap paket pengerjaan memiliki progres yang berbeda. Paket 1 sepanjang 12,88 km telah mencapai 98,78% pembebasan lahannya, dengan progres konstruksi sebesar 82,95%. Paket 2 sepanjang 11,20 km telah menyelesaikan 97,35% pembebasan lahannya, dengan progres konstruksi sebesar 69,56%. Sedangkan paket 3 menjadi tantangan terbesar dengan panjang trase mencapai 25,60 km, pembebasan lahannya sudah 99,44%, namun konstruksi baru mencapai 56,11%. Adi mengakui bahwa cuaca hujan menjadi salah satu hambatan utama,
terutama dalam pengerjaan tanah. Hujan sangat mempengaruhi pengerjaan tanah, terutama di paket 3. Selain itu, ada 2 pemindahan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED. Tiangnya sudah siap, tinggal proses pemindahan. Tol Probolinggo Banyuwangi juga akan dilengkapi dengan rest area tipe A seluas 12 hektar yang terletak di paket 3. Rest area ini akan memiliki berbagai fasilitas lengkap untuk kenyamanan pengguna jalan. Proyek ini menelan biaya sebesar 8,1 triliun dan diharapkan selesai tepat waktu. Di satu sisi, proses pembangunan tol Probowangi tidak hanya berdampak positif, akan tetapi juga ada kendala lain ataupun dampak negatif yang harus segera ditangani. Seperti jumlah jalan Kabupaten Probolinggo yang rusak dampak pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi cukup banyak, setidaknya ada 22 ruas. Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo memastikan puluhan jalan ini akan segera diperbaiki. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputra mengatakan, perbaikan dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat, terutama di wilayah yang masuk pengerjaan tol paket 2 ruas Keraksaan sampai Paiton. Dalam pelaksanaan sudah mulai pengerjaan minggu ini, bahkan laporan terakhir menunjukkan sudah ada 2 titik yang dikerjakan, meski sifatnya masih darurat. Perbaikan darurat dilakukan untuk menangani kerusakan-kerusakan yang berisiko membahayakan pengguna jalan. Karena itu, ketika ada kerusakan langsung diperbaiki secara darurat. Perbaikan permanen akan dilakukan setelah survei lebih lanjut. Menurutnya, perbaikan akan dilakukan berdasarkan hasil survei kerusakan di lapangan. Sejauh ini tercatat ada 22 ruas jalan yang rusak. Puluhan jalan ini tersebar di pengerjaan tol paket 1 sampai paket 3. Untuk paket 1, saat ini sedang dilakukan joint inspection atau survei gabungan di lapangan. Setelah survei selesai akan segera dilakukan perbaikan permanen. Harapannya sebelum Maret 2025 pengerjaan sudah rampung. Sementara itu, untuk paket 2 yang masih dalam tahap perbaikan darurat, perbaikan permanen ditargetkan rampung pada Juli 2025. Mengingat paket 2 lebih kompleks karena jalan masih digunakan oleh masyarakat. Karena itu, pihaknya prioritaskan keamanan pengguna jalan. Rencananya perbaikan tidak hanya untuk tahun ini, namun akan berlanjut tahun depan. Semua titik kerusakan sudah dipetakan. Ia berharap perbaikan berjalan sesuai jadwal. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di wilayah yang terdampak pembangunan tol demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, pihaknya sebagai pemilik tol Probowangi telah menyerahkan pelaksanaan termasuk dampaknya kepada penyedia jasa. Meski begitu, ia juga mengawasi melalui monitor. Ia meminta kepada teman-teman penyedia jasa untuk tetap menjaga segala ketetapan dan kontrak untuk tetap menjaga lingkungan dan dampaknya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.